telah mendirikan rumah gadang setelah bergotong royong untuk mendirikannya. Kemudian untuk tampik tagaknya supaya nyo data, itu diadon sandi namanya. Alih daripada tonggak. Sandi itu agar tonggaknya itu tahan daripada kelembapan. Maka dia hanya sandi. Kalau tonggak rumah gadang itu langsung ke tanah, kemungkinannya dimakan rayap atau di sabanso yang lain yang mencapai kayunya hancur, maka diadukanlah untuk penahannya namanya sandi. Sandi itu terdiri dari batu yang ceper, batu yang lebar. Yang tujuannya sesuai jo falsafah Minang, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Maka sandi itu datang kudian untuk di rumah gadang. Supaya kokohnya rumah gadang, sesuai alua je patui dan patui saratu mukim. Makanya sandi sebagai dasar daripada kekuatan rumah gadang didatangkan kudian. Sesuai jo adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kuatnya hubungan adik jo agama di Minangkabau tergambar jelas pada bangunan rumah gadang, di mana keduanya menjadi kesatuan yang kuat yang saling berhubungan satu sama lain. Sesuai dalam filsafah Ura Minang, adik basandi sarak dan sarak basandi kitabullah. Di mana keduanya sangat dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aturan adat sekalipun. Ngapo tando dendang dimulai, duduk parintang, rintang duduk kemae. Pagi kabalai dukung, umanya lalu kalapare tak dunia. Apa tando dendang dimulai. Kalau dahulu, kalau kajian awak hubungan jo adat antara adat dengan agama, maka agama itu datangnya kemudian daripada adat Minang. Yang sabananya, yang isi daripada saraknya kok, telah diadu di dalam adat Minang. Maka datang agama Islam karena Minang, capek sesuainya penyesuaian antara adat Minang jo agama. Pada awalnya adat Minang, alun adat basandi sarak. Sarak basandi kitabullah. Pada awalnya adat basandi alua, alua basandi patui, patui saratu mukim. Itu pada awalnya. Segala sesuatu yang lakukan pasti menurut alua je patui. Patui saratu mukim. Rumah gadang selain tampik tinggal, juga dapat berfungsi sebagai tampik bermusyawarah keluarga. Upacara-upacara adat saratu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Dalam aplikasinya, rumah gadang melahirkan hukum tata krama bagi masyarakat Minangkabau, juga penuh syarat dan nilai-nilai filosofi yang tinggi. Kalau pak tangan kebuayan kedai dia rak
masuk Minangkabau lalu nak paye Suranti babelok duku dekain. Kemudian dari bentuk rumah gadang tadi itu rumahnya punya kandang. Dari segi ekonomi, kandang rumah gadang adalah tempat penyimpanan alat pertanian termasuk jo sapi nanado di dalamnya. Itu termasuk dulu pengolahan pertanian jo sapi nanado. Atau disebut jo di daerah aku jo jawi. Maka jawi itu dikurung di dalam kandang. Secara ekonomi, kandang rumah gadang punya fungsi, yaitu penyimpan alat pertanian termasuk sapi nanado dalam. Kandang rumah gadang selain daripada penyimpan alat pertanian, sesuai jo struktur alam nanado di Minangkabau, untuk menghindar daripada binatang buas, kemudian binatang yang melata, karena daerah aku terdiri di Bukit dan Lembah, kemungkinan binatang melata itu ada yang akan menyusahkan penduduk daripada rumah gadang. Ditinggikanlah lantainya daripada kandang. Jadi dua fungsinya kandang. Satu penyimpan alat pertanian, dan kedua untuk menghindari pada binatang buas termasuk dan binatang yang melata. Itulah arsitektur daripada rumah gadang. Selain untuk menyesuaikan dengan kondisi alam di Minangkabau, rumah gadang didesain tinggi untuk menjaga penghuninya dari binatang-binatang melata dan buas. Sarato berfungsi sebagai gudang tampik penyimpanan alat perkakas untuk pertanian, bahkan juga sebagai kandang bagi hewan ternak. Di mana kehidupan masyarakat Minangkabau dahulunya mayoritas bertani dan berternak. Dierak masuk Minangkabau lalu nak paye Suranti babelok duku dekain ta'ala Ukai di bawah batang sare Bali di bawah kamu alo